personality disorder ini, dependent personality disorder atau DPD ini, biasanya ciri yang paling menonjol adalah orang ini tuh kayak nggak punya idealisme gitu, dia nggak punya prinsip, dia selalu ngikut apa yang kata orang yang dia pengen diterima oleh orang itu dia iyain, padahal kadang nggak sesuai hati nurani, kadang ngebohongin diri dia sendiri, kadang harus menjatuhkan orang lain atau menjatuhkan kayak benalu gitu loh, karena dia dependen sama nih orang. Belakangan ini isoman menjadi sebuah aktivitas baru karena varian baru lagi di tengah pandemi yang nggak selesai-selesai. Halo teman-teman, Analisa Channel. Semoga di konten-konten kita bisa nemenin kamu yang lagi isoman dan segera sembuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku senang banget seperti biasa kalau ngebahas tentang apapun yang bisa kita analisa. Terus banyak loh yang masuk di DM, terus kemudian di pertanyaan-pertanyaan di kolom memintaku buat ngebahas soal personality disorder. Jadi memang kalau kita bicara soal personality, APDC atau Analisa Personality Development Center adalah satu platform yang aku bangun sejak 2015. Di situ ada banyak psikolog yang kerja bareng dan kita berpraktek bareng gitu ya. Dan itu teman-teman bisa pilih karena psikolognya rekan sejawat aku itu mulai dari psikolog pendidikan, klinis, dan juga ada yang industri kalau memang kita butuhkan. Nah, banyak pertanyaan yang kayak, Mbak, aku tuh kayaknya bipolar deh, Mbak, kayaknya aku tuh paranoid deh gitu. Jujur itu tuh ngebikin aku sebagai psikolog ngerasa kok bisa cepet ya melakukan diagnosis pribadi atau self-diagnose. Makanya walaupun aku punya satu misi untuk mengedukasi tentang psikologi, agak takut juga kalau sering ngebahas soal hal-hal yang terkait dengan disorder. Padahal banyak pertanyaannya, Mbak bahas dong tentang personality disorder, Mbak bahas dong tentang bipolar, tentang paranoid, tentang narcissistic disorder, itu apa sih? Nah, aku pengen disclaim dulu, please tolong di konten ini kalian jangan melakukan self-diagnose. Karena kita para psikolog, teman-teman yang ada di APDC ataupun psikolog di seluruh Indonesia, itu nggak ada yang punya waktu sebentar untuk menganalisis atau mendiagnosis kliennya. Nah, kalau kamu merasa dengan simptom-simptom atau gejala itu dan kamu rasa butuh bantuan profesional, silahkan ya. Jadi aku pengen disclaim itu dulu. Kenapa sih yang pengen aku coba angkat di konten kali ini tentang sebuah fenomena pada saat teman-teman isoman mungkin jadi ngerasa kesepian, padahal sebenarnya ya itu demi keselamatan semuanya gitu. Yang bikin sedih adalah pada saat kalian harus isoman tapi nggak melakukannya karena ngerasa bosen di rumah. Terus aku jadi berpikir, ini sebenarnya wajar nggak sih kita sebagai makhluk sosial ketika memang butuh orang lain, apakah kita harus mengikuti perasaan itu dan kemudian membuat jadi apa ya, membahayakan orang lain juga gitu kan. Itu yang perlu kita pikirkan. Nah, jadi akhirnya ada beberapa klien yang curhat ketika dia mengalami stres berat pada saat isoman, dan ini membuat aku jadi bertanya, ini apakah dalam batasan wajar ya ketika kita bergantung dengan kehadiran orang lain, dan batasan mana yang membuat kita jadi perlu hati-hati kalau memang kita mengalami yang namanya dependent personality disorder. Nah, dependent personality disorder ini adalah sebuah karakteristik gangguan kepribadian menurut DSM-5 ya, buku kitabnya para psikolog dan psikiater gitu ya teman-teman. Aku pengen buka sedikit tadi di mana dia masuk dalam klaster C. Jadi ada berapa klaster sih di personality disorder? Ada 3. Kita coba buka satu-satu. Nah, di klaster A itu ada yang namanya beberapa personality disorder yang berupa pikiran-pikiran aneh, seperti misalnya kita menjadi ketakutan, atau biasanya paranoid, personality disordernya paranoid, schizoid, schizotipal. Nah, itu termasuk klaster A nih teman-teman. Jadi ciri-ciri yang menonjol adalah pikiran-pikiran aneh yang membuat teman-teman merasa terganggu secara psikologis. Jadi bikin kalian jadi panik karena sesuatu yang belum terjadi, tapi kalian khawatirkan, kalian takutkan, sampai muncul pikiran-pikiran yang ke arah halusinasi. Ekstrimnya seperti itu. Lalu klaster B, ini sebuah gangguan kepribadian yang mungkin teman-teman sering melihat orang-orang yang dramatik. Ada beberapa dramatic situation kayak dia harus diakui, dia harus diterima, sampai punya waham atau pemahaman dia tuh sebagai seorang selebriti atau orang yang harus diagungkan.
Contohnya adalah narcissistic personality disorder. Ada lagi nih contohnya borderline. Ada juga antisosial, ada juga histrionik. Nah, ini karakteristiknya memang hampir mirip gitu. Jadi kami tuh harus melihat apakah gejalanya mengarah kepada satu gangguan tersebut dan apakah perilakunya menetap minimal 6 bulan gitu ya pada satu individu. Lalu ada klaster C. Nah, ini klaster C ini adalah sesuatu yang mungkin lagi cukup menjadi perhatianku karena fokusnya kepada gangguan kepribadian yang mengarah area kecemasan dan ketakutan. Nah, mungkin karena situasi nggak pasti di belakangan ini karena pandemi, anxiety and fear menjadi salah satu kata yang atau situasi yang kita rasakan, sehingga muncullah yang namanya dependent personality disorder salah satunya. Tapi ada juga teman-teman yang lain nih, contohnya misalnya avoidant, jadi kayak kita menghindari, justru malah karena kelamaan di rumah akhirnya begitu besok ketemu orang lain dia jadi nggak mau gitu kan. Atau ada juga yang disebut dengan obsessive compulsive disorder, jadi ketakutan kecemasan karena mungkin COVID, jadi akhirnya bikin cuci tangan terus berkali-kali, dan itu nggak lazim ya teman-teman, dilakukannya berpuluh-puluh kali dalam waktu yang singkat. Nah, kalau kita bicara soal dependent personality disorder, ini kan masuk dalam klaster C, dalam pedoman gangguan diagnosis kejiwaan. Di situ dikatakan, ciri yang menonjol adalah orang ini tuh selalu bergantung dengan kehadiran orang lain. Jadi kebahagiaan dia itu diberikan kepada orang lain. Ibaratnya kalau dia di rumah nggak melakukan aktivitas dengan orang yang dia sayangi, atau bahkan dia tidak bisa ketemu dengan orang yang benar-benar membantu dia setiap hari, itu kayak muncullah kecemasan dan ketakutan yang mengganggu ke arah psikologis. Tapi pertanyaannya gini, bukannya itu wajar ya Mbak ketika kita tuh tergantung sama orang lain? Yes, wajar. Nah, batasannya di sebelah mana sih? Ini yang mau kita bahas dari sudut pandang psikologis dependent personality disorder. Nah, dependency personality disorder ini cirinya cukup menonjol, yaitu pada saat individu tersebut melakukan pengorbanan yang cukup luar biasa, drastis, sampai dia mengorbankan sesuatu yang penting dalam hidupnya. Bahkan mungkin kalau orang lihat tuh kayak udah nggak masuk akal gitu. Nah, orang-orang ini kenapa melakukan itu? Karena dia punya satu ketergantungan dengan figur tersebut. Bahkan kalau kita lihat, dia mengabaikan perasaan dia, mengabaikan kebutuhan dia. Dan yang ekstrim lagi, kalau terjadi sebuah situasi yang nggak seperti dia harapkan, misalnya dia udah mengorbankan harta, waktu gitu ya, terus kemudian dia ditinggalkan oleh orang tersebut, ini sampai mengarah kepada simptom lainnya, yaitu depresi atau mungkin kecemasan, takut kehilangan berlebih, dan sampai ekstrimnya aku pernah menemukan dia melakukan sayatan gitu di tangannya, menyakiti diri sendiri dan ke arah bunuh diri. Nah, kalau teman-teman mengalami ini, please silahkan hubungi profesional, jangan melakukan diagnosis sendiri ya. Karena dependency personality disorder ini tuh kalau dianalisis lagi ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Pertama bisa jadi pola asuh. Pola asuh ini sulit ya kita pilih karena kita lahir dari keluarga yang berbeda-beda. Ada figur orang tua yang selalu memanjakan anaknya. Ini dikatakan juga bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi. Yang kedua, sejak kecil tidak pernah dilatih untuk mandiri, sehingga dia selalu menggantungkan kebahagiaan dan semua aktivitasnya terhadap orang lain. Jadi mungkin kita jadi belajar nih, gimana caranya kita bisa survive kalau kita hidup di dunia ini sendiri gitu. Nah, yang paling parah lagi adalah kalau situasi itu menetap pada individu sampai dia dewasa. Bahkan lingkungannya pun juga memberikan support untuk membuat perilaku ini tuh menetap lama di dalam kepribadian individu tersebut. Jadi mungkin pelajaran yang bisa diambil adalah kalau kita melihat orang lain mengalami ciri-ciri yang tadi aku sebutkan gitu ya teman-teman, coba bantu dia untuk survive, coba bantu dia untuk lebih menemukan lagi motivasi internal dia apa, aspirasi yang muncul jangan dari orang lain. Karena dependency personality disorder ini, dependent personality disorder atau DPD ini, biasanya ciri yang paling menonjol adalah orang ini tuh kayak nggak punya idealisme gitu, dia nggak punya prinsip, dia selalu ngikut apa yang kata orang yang dia pengen diterima oleh orang itu, dia iyain. Padahal kadang nggak sesuai hati nurani, kadang ngebohongin diri dia sendiri, kadang harus menjatuhkan orang lain atau menjatuhkan kayak benalu gitu loh. Karena dia dependen sama nih orang. Dan beberapa ciri yang menonjol adalah orang ini cenderung melakukan regresi atau mengalami
penurunan kematangan emosi sosial. Jadi misalnya dia udah di usia 25 tapi dia kayak anak kecil gitu perilakunya. Karena dependency personality disorder ini bisa menyerang atau dialami oleh semua orang di berbagai usia loh, bukan hanya anak-anak aja. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau mungkin kita sendiri nih yang mengalami itu? Coba deh untuk lebih bisa berdiri di atas kaki sendiri, walaupun kita juga butuh orang lain. Menjadi mandiri itu artinya bukan berarti kita nggak butuh mereka, nggak butuh kehadiran orang dalam hidup kita atau keluarga kita, bukan. Tapi bagaimana kita menentukan sikap, temukan motivasi yang paling kuat dalam dirimu, nilai apa yang kamu pegang, dan kadang-kadang motivasi itu tuh perlu kita evaluasi gitu. Kira-kira ini sesuai nggak sih sama yang aku suka? Atau jangan-jangan ini adalah proses karena aku didirect oleh oknum tertentu. Bisa jadi mereka adalah keluarga, teman-teman, atau support system kita. Mengevaluasi motivasi dan juga mengejar passion ini adalah proses yang harus didapatkan oleh orang-orang dengan DPD ini. Karena dengan dia memiliki sebuah motivasi yang kuat, passion yang dia miliki gitu ya, dia akan mengalihkan perhatian ketergantungan pada orang lain itu untuk melakukan sesuatu yang memang beneran dia suka, dan akhirnya dia bisa belajar mengambil sikap gitu. Nah, untuk itu mungkin perlu diberikan sebuah pemahaman bahwa kalau kamu baik sama orang lain, ya kamu jangan mengharapkan imbalannya. Itu pola pikir yang harus dimiliki oleh para dependent personality disorder. Kenapa? Karena biasanya mereka yang mengalami DPD ini cenderung mengalami sebuah gangguan psikologi seperti kecemasan dan ketakutan pada saat membantu orang lain tuh punya harapan gitu ya, yang menghambat dia ketika dia berharap orang lain tuh melakukan seperti apa yang dia lakukan. Contoh misalnya aku kayak ngebantu orang lain, aku mengharapkan ya kamu kan udah aku bantu, harusnya kamu tuh di sini nih gitu. Hello, kita kan nggak bisa mengendalikan sikap orang lain. Jadi makanya kalau kita memang mau ngebantu orang lain, ya para DPD harus belajar untuk bisa ya melakukan itu bukan untuk mereka tapi untuk diri kita sendiri. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kita jadi lebih aware dan bahagia atas diri kita. Oke, sekilas itu dulu teman-teman tentang beberapa personality disorder yang mungkin kita alami tapi fokusnya ke arah dependensi ini tadi gitu ya, dependent personality disorder yang masuk dalam cluster C. Isinya bagaimana kita mengalami ketakutan dan anxiety yang mungkin dialami oleh teman-teman di tengah situasi pandemi. Next, kapan-kapan kita bahas lagi yuk, masih ada cluster yang lain. Dan inget ya, ini bukan untuk melakukan diagnosis, tapi untuk sekedar kita memahami supaya kita lebih aware tentang kesehatan mental kita. Dan please, tolong silahkan hubungi profesional yang ada di sekitar kamu. Terima kasih udah nonton Alsa Channel. Assalamualaikum.